Harmoni tumbuh subur di taman hati. Mari bersama berbagi inspirasi, bangun masa depan dengan teknologi dan kebijakan pasti. Mohon maaf, mohon izin kepada para bapak pemateri yang di depan, mungkin boleh dipandu Pak Surya untuk mengambil posisi, karena selanjutnya kita akan melanjutkan seminar pertama dari keynote speaker pertama. Iya. Carlo MSc, CSP IPU, APAC Engineer, dipandu dengan moderator kita, Ibu Dr. Kandidat Wetri Pebrina STMT. Disilakan. Boleh kasih aplaus dulu Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran dari para pimpinan Sekolah Tinggi Teknologi Dumai, tamu-tamu undangan yang kami hormati, para pemakalah baik yang offline maupun online yang sekarang hadir secara fisik maupun secara virtual, serta para peserta partisipan yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Sesi pertama kita bersama dengan Bapak Profesor Dr. Nafrizal Carlo, MSc, CSP, IPU, APN. Selamat datang Pak di Kota Dumai. Bapak Nafrizal Carlo adalah Guru Besar Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan dari Universitas Bung Hatta Padang. Saya ingin membacakan sekilas tentang biodata dari Profesor Nafrizal Carlo. Profesor Nafrizal Carlo itu lahir di Tanjung Balip pada tanggal 7 Februari 1963. Mohon maaf Pak, Tanjung Balip itu masuk Provinsi Riau ya Pak? Oh Mas, Sumbar, oke. Soalnya ada juga dekat Pangkalan itu kan di Bali. Oke, namanya sama ya Pak ya. Oke. Bapak Nafrizal Carlo itu saat ini merupakan dosen tetap Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Bung Hatta Padang, sekaligus dosen di program Pasca Sarjana Universitas Bung Hatta Padang. Beliau pendidikan terakhirnya itu adalah Doktor Teknik Sipil dan Lingkungan Universiti Teknologi Malaysia. Terus ada program singkat angkatan 21 Lemhanas RI. Untuk S2 beliau adalah alumni dari ITB Bandung. Satu alma mater ada Bandung. Saya juga S2 dari ITB dan S1 adalah dari Universitas Bung Hatta Padang, Fakultas Teknik Sipil. Saat ini Profesor Carlo itu juga menjabat beberapa jabatan lainnya, baik yang struktural maupun yang di luar non formal dari pekerjaan beliau. Di antaranya itu adalah sebagai Ketua IKAL Lemhanas Kota Padang ya Pak ya, Sumbar ya Pak ya, Ketua Lemhanas Sumbar. Terus juga tim penilai AMDAL Kota Padang ya Pak, isi ya Pak ya. Terus juga anggota Persatuan Insinyur Indonesia dari 2003 sampai sekarang, anggota Asosiasi K3 Konstruksi Indonesia dari 2013 sampai sekarang, Forum Perguruan Tinggi Pengurangan Risiko Bencana 2014 sampai sekarang, Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia dari 2014 sampai sekarang, Forum Perguruan Tinggi untuk Pengurangan Risiko Bencana Provinsi Sumatera Barat dari 2017 sampai sekarang, serta Perkumpulan Tenaga Ahli Profesional Tata Lingkungan Indonesia dari 2020 sampai sekarang, dan Asia Pacific Economic Operation APEC Engineering Register Indonesia Monitoring Committee tahun 2024 sampai sekarang. Banyak sekali ya Pak ya, 26 lembar. Saya singkat ya Pak ya. Oke, para hadirin sekalian, pada kesempatan kali ini Profesor Nafrizal Carlo akan membawakan makalahnya dengan judul Transformasi Industri Hijau, Integrasi Teknologi dan Kebijakan Berkelanjutan untuk Masa Depan.
Oke, mari kita dengarkan dengan seksama pemaparan dari Profesor Nasrizal Carlo. Pada Bapak Profesor Nasrizal Carlo, waktu dan tempat kami persilakan. Tes. Harusnya bisa membantu juga gitu. Susah juga saya coba-coba nih, tapi saya coba juga mencari dasi, membeli dasi sambil bertanya. Para peserta, mari merambat ke sinilah. Terima kasih Bapak Ibu moderator. Mari kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menghormati Bapak ML Dikti 17 Riau dan Kepulauan Riau melalui Zoom, dan para peserta yang ada di Zoom, semua yang hadir. Yang terhormat Ibu Ketua STT Bu Sriana, tadi ada Pak Mario Ketua Pembina, dan semua jajaran yang ada di STT Dumai yang sudah saya sebut satu persatu, para undangan yang lain yang hadir, dan para peserta yang berada di STT ini. Terima kasih Bu Ketua dan panitia yang sudah mengundang saya ke sini untuk berbagi ilmu, tapi topiknya luar biasa berat juga gitu. Akhirnya bercampur-campur. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa mencapai sasaran yang ingin kita capai. Baik, kita mulai dari situ. Topik yang saya pilih adalah transformasi industri hijau, integrasi teknologi dan kebijakan berkelanjutan untuk masa depan. Baik, izin saya berdiri dan bisa mana sendiri ya. Ramai. Nah, sebelumnya berkelanjutan untuk masa depan. Baik, kita masuk dulu. Bisa deh, lanjut deh. Ya, lanjut. Kita berada di rumah ya hari ini di STT. STT rumah itu di mana? Ini sini. Pertanyaan yang sering dilontarkan di Tak nampak situ. Sebesar semut pun tak nampak. Ternyata negara kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, coba kita lihat, coba klik. Ya, coba klik. Terus, gak jalan ya, terus jalan. Ya, kalau kita lihat, saya punya klik ya. Ya, bisa jalan. Itu ada merah, petak-petak, putus-putus. Itu negara kita. Ke kita terus lagi, ke kita overlay, kita lihat jangan berusaha. Nah, itu lagi. Luar biasa dari Sabang sampai Merauke. Kita berada di situ. Jangan melihat Indonesia dari rumah ya. Jangan melihat Indonesia dari Pekanbaru, dari Riau, Riau, tapi melihat dari Indonesia itu dari Indonesia. Kalau kita melihat kita dari berada di Indonesia, maka kita lihat seluruh dunia. Nah, apa yang kita bicarakan pada topik yang dipilih untuk teman-teman ini luar biasa. Bukan hanya dari kita. Kalau kita lihat itu adalah merah, katanya apakah berarti sangat jelas, anak. Kita lihat bahwa kita overlay peta Indonesia itu ke daerah sana, Eropa sana, ada sekitar 17-18 negara. Bayangkan 18 negara, 15 kepala negara, dan 8. Maka sering Presiden kita mengatakan mari kita bersatu. Jangan hanya melihat lagi dari sisi-sisi yang lain, tapi melihatlah Indonesia dari Indonesia. Terus, nah kalau kita melihat dari Indonesia, Bapak Ibu sekalian, lihat peta ini. Oh, sampai ya, terus deh. Nah, jangan diperbesar. Oh, sampai. Lihat peta itu. Kalau kita sudah sadar bahwa kita berada di situ, ternyata ternyata ada yang merah-merah
57 yang disebut dengan deklarasi Juanda, yang dulu laut-laut itu, laut adalah mempersatukan Indonesia. Itulah negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu saya mengajak semua yang ada di Zoom maupun yang ada di sini, Anda berada di Indonesia, lihatlah Indonesia itu dari Indonesia. Jangan lihat dari Dumai, jangan lihat dari Palembang, jangan lihat dari Padang. Ketika Anda melihat berada Indonesia, maka itu adalah orang besar. Kita ini orang besar. Singapura dari mana? Terus kita proses. Jika proses, baru kita bisa jual. Terlalu kecil. Maka realisasi diperlukan. Itulah cita-cita kita 2045. Realisasi itu jembatan sekarang itu adalah sebelah kanan, yang besar-besarnya nikel. Nikel selama ini kita ambil mentah-mentah, kita drop keluar. Sekarang tidak boleh ada smelternya. Walaupun sekarang ada di sekitar Raja 4 ya, ada problem. Karena eksplorasinya tidak belum sesuai dengan dokumen-dokumen yang sudah disepakati. Kalau benar-benar sesuai, itu akan banyak manfaatnya. Masuk investasi, nilai jual kita tinggi, perekonomian kita baik, tempat kita kerja juga bertambah. Itu ya terus. Hadirin, sesi berikutnya kita akan berdiskusi. Sebelumnya saya beri semacam resume dulu atas apa yang sudah disampaikan oleh Profesor Carlo. Di antaranya itu adalah, yang pertama adalah pentingnya pertimbangan dalam hal transformasi industri hijau, di mana kita harus menyesuaikan antara kesepakatan Paris dan 17 SDGs Goal yang sudah disepakati internasional dengan program prioritas pemerintah Prabowo yang kita kenal dia sebagai 8 Asta Cita. Nah, kemudian yang kedua itu adalah sarana prasarana, infrastruktur dan lainnya, itu sangat mendukung sekali keberlangsungan dari industri hijau tersebut. Dan yang ketiga itu adalah transformasi industri hijau itu merupakan kunci untuk menuju Indonesia Emas sebagaimana sudah digaungkan tahun 2045. Nah, kira-kira demikian. Tadi sangat menarik sekali apa yang sudah disampaikan oleh Profesor Carlo. Semoga kita semua bisa mendapatkan pemahaman dan ilmu yang bermanfaat dari forum ini. Berikutnya sesi diskusi dan tanya jawab mungkin saya berikan pada hadirin baik yang virtual maupun yang offline. Silahkan mungkin yang offline tunjuk tangan, yang virtual mungkin juga bisa raise hand di Zoom-nya masing-masing. Oke, offline ada satu, yang online ada Pak Iko? Belum? Dua ya, offline dua. Oke, kita buka dulu sesi yang offline. Saya persilakan yang pertama Pak Dr. Yus Rizal. Silakan Pak. Cuman dalam hal-hal yang namanya pembangunan hijau tidak semudah yang dibayangkan terutama di Indonesia. Seperti yang namanya tambang pasti akan berusaha dukungan, itu pasti. Nah, cuman mengalaminya itu kan tidak semudah itu. Apalagi yang namanya batu bara. Batu bara kan diambil terus, dia akan terus diambil terus. Terus nikel juga begitu. Termasuk semen padang, yang bukit atau apa akan hilang nanti itu. Nah, permasalahannya bagaimana mengalami hal-hal yang ini supaya masyarakat paham juga bahwa hal ini memang harus dilakukan kalau ekonomi mau tumbuh dan berkembang. Tidak mungkin tambang-tambang itu dibiarkan saja. Nah, itulah tantangan buat kita semua dan orang lingkungan, terutama yang graduate, pasti itu tidak akan setuju apapun yang dilakukan. Nah, itu mungkin perlu bagaimana memasyarakatkannya itu atau bagaimana masyarakat dan pemerintah atau pelaku usahanya juga jangan ugal-ugal aja dong. Harus sesuai aturan. Nah, itu yang perlu dipikirkan bersama. Makasih yang masukan atau apa yang akan diberikan buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pemaparan tadi mungkin ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan.
Jadi keterkaitan dengan energi baru dan terbarukan tadi. Yang pertama, poin pertama yaitu ketika kita merencanakan energi terbaru dan terbarukan. Nah, salah satunya adalah menggunakan tenaga surya tadi. Nah, Pak Carlo tadi, Pak Prof mengatakan bahwasanya tidak ada izin untuk membuat tenaga surya di Sumbar ya Pak ya. Nah, itu kan satu anomali, sementara kita menggiatkan menggunakan energi baru yang terbarukan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat kandungan udara di dunia ini, mungkin di bumi ini ada U2 dan CO2. Ketika suatu daerah mengadakan tambang yang dicontohkan sama Pak Yus tadi, seperti tambang batu bara, dan diolah menggunakan teknologi yang menggunakan kimia atau uapnya mencemarkan udara. Nah, ada peraturan yang mengatakan bahwasanya untuk menyimbangi CO2 dan U2 di bumi ini, ada kalau kita rusak suatu daerah atau ada penambangan suatu daerah lain harus diberikan suatu potensi untuk menutupi oksigen yang rusak tadi. Nah, salah satunya di rumah yang pernah saya ketahui adalah potensi tanah gambut. Dulunya suatu daerah pemukiman yang tidak terdata, yang dikatakan daerah posisi tanah gambut, Pak Carlo. Sekarang posisi tanah gambut itu sudah mulai diperluas. Artinya daerah pemukiman akan menjadi sempit apabila digunakan sebagai daerah pemukiman. Sekarang undang-undang pemetaan DRD bahwasanya di rumah itu ini tidak boleh pemukiman, itu tidak boleh lagi jadi daerah tempat tinggal, ini daerah lagi tidak daerah industri. Nah, artinya ada suatu daerah yang rusak, suatu daerah yang dirugikan, yang mana rakyat itu sendiri yang dirugikan. Begitu, Pak. Terima kasih. Mungkin ada gambaran dari Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yus, Pak Idil, ini Ibu Ketua, ini alumni saya, adik kelasnya banyak di sini. Iya Pak. Idil salah satu termasuk. Ada Pak Yasin, ada Susi, bangga saya hari ini. Tadi samping saya Bu Susi, mudah-mudahan ini penerus generasi berikutnya. Yang 24-25 kita berharap dia menikmati. Kalau kita mungkin tidak ketemu lagi 24-5. Kalau menurut harapan hidup orang Indonesia kita 72 tahun. 70 tahun kan tidak lama lagi kan, tidak sampai 20 tahun. Sementara 25 itu 20 tahun. Baik, makasih Pak Yus. Jadi kita ada satu berkaitan. Pertama Pak Yus, persoalannya kita sebelum penambangan kan ada izin. Ketika izin itu instrumen yang ada sejak tahun Pak Emil Salim menjadi menteri itu namanya adalah AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. AMDAL itu adalah dokumen lingkungan yang dulu terdiri dari kerangka acuan, ANDAL, RKL, RPL. Itu yang AMDAL. Di bawahnya ada LKUPR dan di bawahnya lagi ada SPPR. Nah, izin untuk tambang itu mesti pakai AMDAL dengan luasannya yang tertentu. Kalau melebihi ini, kalau yang sekarang peraturannya baca nanti peraturan KLHK, Menteri KLHK nomor 4 tahun 2021. Itu jelas. Di situ RKL, RPL, rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan. Isinya apa? Isinya adalah hak dan kewajiban dari pemerkasa. Pemerkasa siapa? Pemerkasa adalah orang-orang yang memiliki kemampuan untuk memberikan investasi dalam tambang tadi atau pemilik tambang. Pemilik tambang bisa swasta maupun bisa pemerintah. Pertanyaannya, apakah dalam tambang itu ada 4 tahapan. Satu kita sebut dengan prakonstruksi, ketika pembebasan lahan dan segala macamnya termasuk itu. Yang kedua, ketika masa konstruksi, waktu penambangan.
Kemudian masa operasional ketika tambang itu sudah dioperasikan, nanti pasca tambang. Kenyataannya pasca tambang ini yang tidak dilakukan sesuai dengan RKL RPL 1, 2, 3 oke, prakonstruksi, konstruksi, operasional sudah. Karena tambang itu tidak mungkin sekaligus, maka dia IoT tahap-tahap. Tahap 1 di sini, tahap 2 di sini, tahap 3 di sini. Di dalam mestinya ini selesai tahap 1 yang dieksplorasi itu direklamasi. Tapi ketika ini selesai, ini dimulai, ini tidak reklamasi. Itulah yang banyak kita temukan di lapangan. Harusnya ini selesai direklamasi dan ini terus menambah sampai selesai. Maka di akhirnya nanti sekian tahun, 10-30 tahun dan sebagainya itu terreklamasi. Satu. Yang kedua, ada keinginan dari pemarkasa untuk reklamasi. Tetapi ketika mau reklamasi ada tanaman-tanaman yang tidak sesuai. Karena tambang itu pH-nya tinggi. Ketika pH tinggi berarti asam. Tidak semua banyak atau tidak banyak pohon-pohon tanam-tanaman yang bisa hidup di asam. Maka harusnya di dalam RUPL ataupun dalam RKL-nya itu dibunyikan tanamannya harus direkayasa atau tanahnya direkayasa. Sekarang sudah banyak. Salah satu penelitian mahasiswa S3 saya namanya dari untuk menyuburkan tanah bekas tambang itu dari isi perut sapi atau kerbau. Sapi perut sapi yang hijau-hijau itu yang tidak dimakan kita itu bisa menjadi pupuk lagi. Itu cukup berhasil. Mahasiswa S3 di UNP. Dia orang tambang lalu yang meneliti itu. Nah, kalau itu dilakukan terus dilakukan, insya Allah tidak terjadi Pak. Itu satu. Yang kedua, yang berikutnya adalah yang banyak juga tambang kita tidak punya izin. Tidak punya izin dengan macam-macam, dengan alasan PIR, pertambangan intirahnya dan sebagainya. Karena susah ngurus izin dulu, ya ambil spot di sini, ambil spot di sini selesai ditinggalkan. Akhirnya dan tanpa izin ini tidak ada pengelolaannya. Inilah yang disebut dengan illegal mining. Bapak Ibu boleh cek banyak illegal mining ini. Itu juga penyebab menjadi kerusakan lingkungan. Nah, lalu pelaku, saya orang bisnis maunya kan untung. Gak mungkin saya mau rugi. Kalau balik akan rugi, baliklah apa itu kembalinya pokok nggak mau kan, harus untung. Itu juga. Jadi banyak hal kesadaran. Oleh sebab itu sebenarnya kalau kita menyadari tadi saya mengajak teman-teman semua, lihatlah Indonesia itu dari Indonesia. Jangan melihat Indonesia itu dari sisi yang lain. Ketika kita melihat Indonesia dari sisi Indonesia, maka 24/5 yang kita tuju ini akan sama. Apakah itu seorang bisnis, apakah itu seorang pendidikan, atau seorang mitra dan sebagainya yang kita sebut dengan pentahelix. Nah, apa kaitan dengan Pak Aidil? Pak Aidil Sumbar itu bukan belum ada izin, memang baru akan surya itu baru akan dimulai di Singkara, ya, di Melalo, tenaga surya yang terapung itu, tapi itu ditolak oleh masyarakat. Masyarakat menolak, pemerintah nggak menolak, mereka menolak. Nah, oleh sebab itu dicari upaya yang lain. Terakhir saya dapat informasi kalau Singkara menolak, mungkin tidak di air, mungkin di kebun atau bekas tambang. Nah, satu calonnya kandidat itu ada di Sijunjung, ada bekas tambang, itu akan kita jadikan tempat suryanya, tempat pembangkit surya. Karena surya ini dari pandangan saya sebagai orang lingkungan, energinya bersih. Di kecemasan yang ada di Singkara itu, ikan bili satu-satunya yang ada di dunia ada di Singkara, ditakutkan punah. Tapi penelitian saudara saya Profesor Abdul Sandri, tidak lokasi itu yang tempat dia bermijak itu tempat dia kawin kan. Kan ikan-ikan itu ada tempat mijak, tempat dia kawin tertentu.
kalau dia balik ke Telur dan sebagainya. Tapi sampai hari ini belum ada kepastian untuk di Singkarak, karena masyarakat menolak dengan alasan dulu dijanjikan. Nah, kadang-kadang memang kita ketika berjanji lupa dengan janji kalau sudah duduk gitu. Itu kadang-kadang lupa gitu. Itu juga menyebabnya pemicunya. Nah, oleh sebab itu mudah-mudahan itu bisa terlaksana. Sumbar sebenarnya yang potensi selain dari tenaga surya, panas bumi. Bapak Ibu pergi ke Solo Selatan, mana dari Sumbar Solo Selatan itu sudah jalan Pak. Panas bumi dari panas bumi itu energi terbarukan. Batu bara yang disebut Pak Yus tadi yang hitam-hitam itu memang sudah mulai ditinggalkan untuk dieksploitasi, tapi belum selesai karena batu bara itu cukup cadangannya sudah banyak, masih diperbolehkan. Tapi tidak lagi begitu besar. Kalau dulu semuanya diekspor keluar itu murah, tapi dengan tadi ada smelternya, dengan membuat pupuk dan sebagainya, yang kita ekspor itu lebih mahal dan juga punya nilai sendiri batu bara. Itu masih potensi sekarang ini. Nah, kaitan dengan itu Pak Yaidir, kalau saya melihat CO dan CO dan O2 ini sederhana. Ketika saya belajar dulu di SD, guru saya mengatakan, adik-adik atau anak-anakku sekalian, Anda kalau panas-panas terik, pergilah ke bawah pohon. Kalau Anda berkemah, jangan di bawah pohon. Berkemahlah di tanah lapang. Dulu saya kan ngerti Pak, kenapa itu? Ternyata oksigen itu dihasilkan oleh tumbuhan-tumbuhan. Fotosintesis terjadi. Kalau kita sekarang panas di ruangan ini, kita cari pohon bahwa kita berhidup di bawah siang hari dengan adanya cahaya matahari, maka terjadi fotosintesis. Fotosintesis itu menghasilkan oksigen yang banyak. Maka kalau Anda seorang perokok, pergilah merokok di bawah situ. Itu kan sejuk. Anda nikmati rokok dengan baik, oksigennya sejuk. Tapi jangan malam hari Anda pergi ke situ. Malam hari pohon-pohon itu menghasilkan CO. CO, oksigen yang kita perlukan, karena kita punya oksigen, CO itu adalah tunggal, dia akan menjadi CO2, diambil oksigen yang ada di kita. Maka ketika pada malam hari kita berada di pohon, kita lemas, bahkan sesak napas. Karena kita memerlukan oksigen, juga tumbuhan memerlukan oksigen. Maka jangan ditaruh bunga hidup atau tanaman-tanaman hidup di dalam rumah pada malam hari. Itulah ciptaan Tuhan, ada siang matahari, malam matahari terbenam. Itu kaitannya Pak Edir. Lalu bagaimana menguranginya? Kita sudah sepakat Indonesia mengurangi emisi karbon. Emisi karbon salah satu penghasilnya dari transportasi kita. Mobil kita yang masih BBM, bahan bakar minyak itu menghasilkan CO. Tapi selain dari itu pembakaran hutan atau hutan terbakar. Ketika hutan terbakar itu CO yang dihasilkan. Maka banyak hutan-hutan sekarang sudah sebagai hutan lindung untuk mencegah tidak keluarnya CO. Tapi yang paling penting sebenarnya kaitan dengan peralihan lahan tadi hutan gambut, RT RW. Bukan rukun tetangga, rukun warga, tapi tata ruang, rencana tata ruang, tata wilayah. Persoalannya sekarang RT RW itu sudah dibuat dengan benar atau tidak? Kalau Pak Yasin pihak ketiga membuatnya dengan benar, itu RT RW-nya tidak ada masalah. Kalau diimplementasikan yang benar, maka RT RW itu batasannya 5 tahun. Maka periodenya RPJP terus ya RT RW dan seterusnya RP panjang itu 20 tahun sampai 25 tahun, yang lain 5 tahun. Turunan dari RT RW ada RPJMD, kalau daerah, kalau pusat RPJM. Nah sekarang kepala daerah pusing, banyak pusing yang sudah dilantik dan di-track kan di Prabowo Batu di Magelang kemarin. Nah dia minta saling kerjasama, bukan nasi-nasi lagi. Kalau dulu Dumai kepala daerahnya, Dumai berpikirnya untuk Dumai, tapi Dumai harus berpikir bukan baru. Ketika Pak Gubernurnya harus berpikir bukan baru dan Kepri, tidak begitu. Kenapa? Kalau enggak, saya di Sumbar itu penghasil beras yang saya kirim ke sini, kalau jalannya nggak lancar, itu
mahal. Ketika mahal memerlukan lagi transportasi BBM lagi, karena kita masih belum bisa transformasi energi yang lebih baik. Itu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus patuh. Ketika kita patuh dengan tata ruang, tadi adalah lahan gambut, tidak mungkin kita diami, karena lahan gambut itu pada musim hujan dia banyak air, pada musim kering dia kering kayak kerupuk, banyak sekam itu terkadang mudah kebakar. Dihindari itu. Dan bagaimana cara menghindarinya? Ketika buat RT/RW, harusnya ketika buat RT/RW yang benar ada KLAS. KLAS adalah kajian lingkungan hidup strategis. Pertanyaannya, adakah itu? Kalau KLAS tidak ada, berarti tidak sesuai dengan RT/RW yang sebenarnya. Untuk KLAS ada namanya di atasnya kajian risiko. Nah, kajian risiko itu, insya Allah buku saya bulan Juni ini akan keluar. Ada manajemen di dalam paper saya sudah saya tulis rujukan saya, manajemen pengelolaan bencana. Di situ saya tulis itu. Pak ini boleh baca buku saya sebentar lagi di penerbitan, Pak. Akhir bulan ini mudah-mudahan selesai. Atau paling lambat 1 Agustus saya akan edarkan. Buku itu ada membahas bagaimana kajian risiko, bagaimana pengelolaan risiko. Indonesia ini ditakdirkan oleh Tuhan ada ring of fire. Itu ada di Maya, mungkin Dumai nggak terlalu nampak. Di bagian selatan itu banyak gunung-gunung api, dan itu ada 3 lempengan. Lempengan Awasia, lempengan Pasifik, dan lempengan Asia. Nah, kalau terjadi gempa di Mentawai semua bergerak. Ada gempa di Mentawai, nanti ke timur juga bergerak. Ada di Lombok juga bergerak. Itu saling bergerak, saling berhubungan. Akibat ring of fire itu, Indonesia pada umumnya ancaman bencananya besar. Untuk ancaman bencana itu perlu kajian risiko. Segala sesuatu yang kita akan bangun, jangan telah dibangun baru ada kajian risiko, tapi akan kita planning, kita rencanakan dengan baik. Tadi hierarkinya adalah planning itu salah satu dokumen lingkungan. Dokumen lingkungan harus berpedoman kepada RT/RW. RT/RW Dumai harus berpedoman kepada RT Riau. RT Riau harus berpedoman RT/RW regional Sumatera. Ketika Sumatera harus berpedoman ke Indonesia. Sudahkah kita lakukan itu? Kalau kita sudah lakukan, pencemaran yang tadi Pak Yus katakan, pemukiman yang tidak boleh, ya kita hindari dengan kajian risiko. Persoalan berikutnya adalah bagaimana kita mensosialisasikan kepada masyarakat setempat. Ini problem terbesar. Masyarakat kita tidak semua aware dengan kondisi. Padahal di sini ada tebing, dia sudah terancam dengan bencana, ini sudah runtuh, ini sudah akan longsor, lalu kita minta dia moving. Moving artinya adalah berpindah. Ketika dia berpindah dari sini ke sini, dia berpikir, ayam saya bagaimana, itik saya bagaimana, binatang saya bagaimana. Karena kebiasaan kita bersitu, akhirnya tidak jadi pindah. Ketika ini longsor, akhirnya dikorban. Padahal kajian risikonya sudah ada. Oh, ini sudah harus tidak boleh berdiam. Saya kira itu mungkin yang bisa saya gambarkan, Pak Edir dan lain. Silakan. Terima kasih Pak Carlo. Ini kebetulan waktu kita juga sudah habis. Jadi ya, sesi tanya jawabnya saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak Pak atas ilmu yang bermanfaat yang sudah diberikan pada kami pada kesempatan pada pagi hari ini. Kita beri aplaus dan tepuk tangan Bapak. Baik, kita izin satu menit Bu. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin tidak diskusi kita perlu pendek ya. Mungkin kita bisa ketemu tempat yang lain. Tapi saya akhiri juga lah. Tadi dibuka dengan pantun. Jika ada sumur di ladang, bolehkah numpang mandi gitu. Kalau ada umur kita semua panjang, insya Allah kita bisa bertemu lagi. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai moderator juga mohon maaf dan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya serahkan kembali pada MC. Satu dua. Oke.
Thank you.